di Yordania, di provinsi namanya Ajlun. Di situ ada benteng, di situ benteng Salahuddin, orang mengatakan benteng Salahuddin. Ada jalan di sampingnya turun. Jadi itu di bukit itu ada turun ke bawah. Di situ ada tertulis Maqbara Ar-Rajulus Salih. Artinya perkuburan orang yang saleh, Haidar. Jadi di Yordania itu lebih terkenal Ar-Rajulus Salih. Wallahu alam mana yang benar. Karena kita juga tidak tahu apakah yang mengatakan perkuburannya itu benar, atau yang menganggap sudah meninggal, ataukah yang benar yang menganggap masih hidup. Karena ini Nabi Haidar kalau kita lihat sudah jauh sebelum Rasulullah SAW hidupnya, yaitu sezaman dengan Nabi Musa. Jadi kalau kita akan melihat dalam Al-Quran Suratul Kahfi. Suratul Kahfi itu kalau kita melihat ada kisah di situ 3. Kisahnya Nabi Khidir, kemudian kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah Zulkarnain. Sebab turunnya ini ada yang mengatakan bahwa ada orang musyrik mengatakan, coba tanya Rasulullah SAW kalau dia seorang nabi, coba ceritakan, yaitu bagaimana itu Haidar, bagaimana Ashabul Kahfi, bagaimana Zulkarnain. Itu dalam surat Al-Kahfi. Kemudian Ashabul Kahfi itu berada di Yordania juga. Saya pernah masuk di gua yang tempatnya tidur Ashabul Kahfi yang selama 300 tahun di Yordania itu. Kalau perhitungan Masehi yaitu 300 tahun. Kalau perhitungan Hijriah yaitu 309 tahun. Jadi kalau 300 tahun Masehi berarti 309 tahun Hijriah. Bedanya. Al-Quran katakan salah sumia sini wasdadu tis'ah. Al-Quran katakan. Nah, kemudian ini Haidar. Kalau kita melihat dalam Al-Quran tidak diceritakan sebelum ketemu dengan Nabi Musa. Tidak ceritakan. Tidak ada bagaimana suatu kecilnya, di mana lahir, di mana hidupnya, tidak diceritakan. Jadi Al-Quran tentang kehidupan Nabi Haidar sebelum ketemu Nabi Musa tidak dijelaskan secara rinci. Kemudian yang pertanyaan, karena Nabi Musa ketemu dengan Haidar, di mana ketemu? Tempatnya ketemu dan kapan ketemunya? Akan tetapi sewaktu dia mau ketemu disuruh membawa sesuatu. Hanya ada riwayat mengatakan bahwa pernah Nabi Musa berkhutbah. Suatu dia berkhutbah ditanya oleh umatnya, kaumnya Bani Israel, mengatakan, "Hei Musa, siapa yang paling pintar di dunia ini?" Ya. Siapa yang paling pintar? Nabi Musa mengatakan, "Saya." Jadi ada sedikit rasa bangga sedikit. Ya.
Tapi barangkali kita tidak mengatakan bangga kepada seorang Nabi. Dan nanti kita takut berdosa. Artinya ukuran kita. Akhirnya disampaikan oleh Allah. Dan katakan ada seorang lebih pintar dari kamu. Yaitu Haidar. Akhirnya Nabi Musa mau ketemu. Di mana itu? Akhirnya Nabi Musa diberikan wahyu. Mengatakan kalau mau ketemu, ya, kau harus ambil ikan. Ikan, ada mengatakan ikan kering, ada mengatakan ikan sudah dimasak. Bawa itu. Akhirnya nanti itu yang kau bawa ikan itu, ada mengatakan ikan kering, ada mengatakan sudah dimasak. Kalau melompat nanti, nah itu, jadi melompat ikan mati, melompat. Di situlah nanti tempatnya orang itu. Di sini Al-Quran mengatakan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya huquba. Tak kala Nabi Musa mengatakan kepada pemudanya. Pemudanya di sini ada mengatakan bahwa budaknya, ada berpendapat itu fatahu budaknya. Tapi Al-Quran mempergunakan bahasa yang halus, bukan budak, tapi mengatakan fatah pemudanya. Ada yang mengatakan ajudannya, ada yang mengatakan muridnya. Yang mengatakan la abrahu hatta abluga majma'al bahrain. Saya akan jalan terus sampai ke majma'al bahrain, pertemuan dua laut. Au amdiya hukumah, atau saya jalan terus beberapa waktu. Di sini kita dulu melihat wa idh qala Musa, sakala berkala Nabi Musa. Sebagian mufassir terdapat perbedaan pendapat mengatakan dalam ayat ini yang dimaksud Musa di sini bukan Nabi Musa yang kita kenal sama-sama dengan Firaun. Ada berpendapat demikian. Tapi banyak yang membantah bahwa yang dimaksud dalam ayat ini Musa idh qala Musa tetap Nabi Musa. Kenapa dia mengatakan kata Musa dalam Al-Quran itu lebih 130 kali diulang dalam Al-Quran. Tidak ada satupun kalimat dalam Al-Quran yang kata Musa yang menunjukkan bahwa kata Musa itu bukan Nabi Musa yang dimaksud. Oleh sebabnya itu dalam ayat ini Musa diberitahu. Kemudian di sini kata wa idh qala Musa li fatahu, pada saat ingatlah pada waktu Nabi Musa berkata kepada pemudanya atau pembantunya. Ada penafsir mengatakan yang dimaksud yang fatah di sini yaitulah hambanya dengan memperbaiki bahasanya dalam bahasa Arab yaitu fatah. Ada mengatakan muridnya, ada mengatakan Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun yaitu dari sejarah ada mencatat mengatakan Yusha itu hidup atau lahir pada 1463 sebelum Masehi. Kemudian wafat pada tahun 1353 Masehi. Jadi umurnya mata Yusha umurnya ini yang menemani Musa ini ketemu dengan Haidar ini, Nabi Haidar ini, yaitu 110 tahun umurnya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini Musa di sini adalah yaitu keponakan Nabi Musa, anak dari saudara perempuannya Nabi Musa.
Itu suatu wa qala Musa li fatahu. Mengatakan Nabi Musa mengatakan yang fatahu pada yang kalau kita mengatakan muridnya atau mengatakan Yusha la abrahata abluga maju, saya akan jalan terus sampai pertemuan dua laut. Kita melihat apa yang dimaksud pertemuan dua laut. Di sini yang Pak Quraisy sudah menjelaskan yang dimaksud dengan pertemuan dua laut itu. Ada beberapa pendapat di sini mengatakan ayat ini tidak menjelaskan di mana Majma'ul Bahrain, hanya mengatakan akan jalan sampai ke pertemuan dua laut. Sementara ulama berpendapat bahwa ini Majma'ul Bahrain mengatakan di Afrika. Yaitu ada mengatakan di Tunisia sekarang. Yang dimaksud itu Majma'ul Bahrain. Tapi Sayyid Qutb mengatakan ya ada Laut Merah dan Laut Putih, yaitu pertemuan antara Laut Tengah dan Laut Merah. Kalau Laut Putih atau Al-Bahrul Abyad, yaitu laut yang berada di Skandaria, di Mesir. Pantai selatannya itu Mesir, Skandaria, pantai utaranya itu daerah Yunani dan Italia. Itu yang laut tengah atau laut biasanya Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit kalau bahasa Arabnya. Itulah yang menghubungkan antara Eropa dengan laut India, serta digali terusan Suez. Ada juga mengatakan bahwa yang dimaksud itu Majma'ul Bahrain, yaitu Danau Timsah. Ada Danau Timsah berada di terusan Suez. Dan Suez ada di situ yang seperti bentuknya di situ seperti timsah itu. Timsah itu artinya dalam bahasa timsah itu buaya. Jadi ada di situ di terusan Suez. Kalau dilihat dari atas seperti bentuknya buaya. Hanya mereka mengatakan Danau Timsah. Ya, sekarang menjadi wilayah Mesir di terusan Suez. Ada juga mengatakan di Teluk Aqabah dan Suez, di pertemuan antara Teluk Aqabah dan Laut Merah. Ada juga mengatakan bahwa yaitu di Buhairah Tabariyah. Buhairah Tabariyah ini berada di daerah Yordania. Saya pernah lewat sampingnya itu, dekat dari Tabariyah itu. Suatu kita di Yordania mau menziarahi kuburnya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal seorang sahabat yang pertama diutus ke Yaman untuk mengajak orang Yaman. Dan Nabi mengatakan bahwa ambillah Quran dari 4 yang sahabatnya itu, antara Muaz bin Jabal. Dekat dari kuburannya itu ada di situ Danau Tabariyah di Yordania. Jadi ini dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara tuntas mana yang dimaksud itu, hanya ini pendapat-pendapat para ulama. Jadi Nabi Musa mengatakan bahwa saya akan jalan, kan suatu suruh cari Nabi Khidir, bahwa ada orang lebih hebat daripada kamu. Dalam Al-Quran katakan wa atainahu, katakan wow, itu
mengatakan atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Allah menyampaikan kepada Musa bahwa itu, kalau kita istilahkan Nabi Haidir, dan mengatakan abdan ibadah yang hamba yang saleh itu, Allah mengatakan Al-Quran bahwa ada dua keistimewaannya. Atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi ada yang mengatakan rahmatan, yaitu ilmu yang bisa kita saksikan, yang bisa diperoleh dengan usaha, dan wa 'allamnahu min ladunna ilman, dan ilmu yang ladun. Nah, ini yang ilmu yang ladun, ini yang luar biasa ini. Tidak semuanya orang bisa mendapatkan. Hanya Nabi mengatakan, man 'amila bima ya'lam, allamahu Allahu bima lam ya'lam. Siapa orang mengamalkan apa yang dia tahu, sudah dia tahu, maka Allah akan mengajarkan apa yang dia belum tahu. Itu namanya ilmu ladun. Dan Al-Quran juga katakan bahwa ilmu itu allamal insana, allama bil kalam wa allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ilmu yang diperoleh itu ada melalui usaha, dan ada Allah sendiri yang langsung memberikan. Kalau kita melihat kemudian Nabi Khidir ini tidak ada dijelaskan nama lengkapnya. Hanya dikatakan Khidir. Khidir artinya, Khidir dalam bahasa Arab itu hijau. Nabi pernah menjelaskan. Jadi ada hadis dari Nabi mengatakan bahwa Khidir itu dia makan Khidir karena punya mukjizat, pernah duduk di atas bulu yang putih terus menghijau. Itu soalnya itu menjadi Khidir, berasal dari kata hadar, yang hijau. Itu menjadi gelarannya. Ada juga mengatakan bahwa karena Khidir itu, ada yang menganggap bahwa Nabi, seorang Nabi, mukjizatnya yaitu bisa menghijaukan daerah di mana dia berada. Jadi macam-macam pendapat tentang ini, tapi tidak jelaskan bahwa siapa nama lengkapnya. Kemudian ini Nabi Khidir ini punya keistimewaan, kalau dia Nabi punya mukjizat sehingga Nabi Musa mau berguru. Suatu Musa pergi mencari Nabi Khidir dengan diberikan petunjuk untuk membawa ikan kering atau ikan yang sudah dimasak. Perbedaan pendapat para ulama, ada yang mengatakan ikan kering, ada yang mengatakan ikan sudah dimasak, karena itu sambil dia sebagai wasilah untuk nanti ketemu ya orang yang cari, dia jadikan juga untuk jadi makanan. Ya, suatu dia pergi, di sini katakan falamma jawaza qala li fatahu atina gada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Tak kala Musa dengan pemudanya atau yang pembantunya itu berjalan, dia mengatakan
atina gadana. Dia berkata kepada pemuda itu, coba ambil itu makanan. Laqad lakina min sabna hadha. So, kita sudah capek di soal lapar. Tapi sewaktu dia Musa meminta kepada pemudanya itu makanan itu, terus pemuda mengatakan, sewaktu tadi kita istirahat di pinggir pantai itu ada batu di situ, katanya sewaktu kita saya lupa. Ada mengatakan lupa mengambil makanannya, ada mengatakan lupa dia tidak melihat kemana itu makanannya, yang ikannya itu. Itulah dikatakan, qala ara'aita idza waina ila sarati fa inni nasitul huta wa ma ansa illa syaitan adhkura wa tasabiru fil bahri ajaba. Jadi ikan itu melompat, ada yang kata sini kata. Jadi saya artikan supaya artinya lebih bagus menurut terjemahnya Pak Quran mengatakan, maka tak kala mereka berdua telah menjauh perjalanannya, berkatalah Musa kepada pembantunya, bawalah kemari makanan itu. Sungguh kita telah merasakan keletihan akibat perjalanan kita ini. Dia berkata, itu pembantunya, tahukah engkau bahwa tak kala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa ikan itu dan tidak adalah yang menjadikan aku melupakan kecuali setan untuk mengingatkannya, dan ia mengambil jalannya ke laut. Ajaib. Musa berkata, itulah yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka. Jadi suatu dia jalan, Musa memesan kepada pembantunya itu, pemudanya mengatakan, nanti itu ikan itu kalau melompat kasih tahu saya. Ya. Musa menurut dari rujukan yang lain mengatakan Musa tertidur. Ini juga ya pemudanya tidak melihat di mana melompat. Nah, suatu dia melompat hilang, dan dia takut kasih bangun Musa. Takut dia kasih tahu dia. Nah, suatu bangun dari Musa itu mengatakan kasih begitu. Nah, dia mengatakan tadi melompat. Saya tidak kasih tahu karena tidur ki. Tidak ada yang mengatakan begitu. Akhirnya Musa mengatakan, disitulah tempatnya melompat tadi ikan. Di sini orang yang kita cari. Akhirnya kembali. Itu kata pertada asaruma qasasa. Qala dzalika ma kunna nabghi fattadda ala asar. Nah, itulah yang kita cari kembali. Nah, suatu kembali ketemu Musa dengan Khidir. Dia kata, "Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman." Lalu mereka berdua ketemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Allah mengatakan, yang telah kami menganugerahkan kepadanya rahmat dan ilmu dan dari sisi kami, dan telah kami anjurkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Jadi disitulah di sini ayat ini orang yang mengatakan Khidir itu nabi. Karena ada mengatakan rahmatan min indina. Kami berikan rahmat dari kami. Berarti karena begini, dalam Al-Quran kalau ada kami, Allah mengatakan kami, berarti ada ikut campur dengan makhluk yang lain. Apakah ada yang malaikat ataukah yang lainnya? Jadi di sini mengatakan bahwa Khidir itu nabi. Karena Allah mengatakan rahmatan min indina, berarti wahyu. Itulah alasannya yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu nabi. Seseorang nabi, ya, hanya tidak termasuk dalam yang wajib kita percaya yang 25 itu.
Kemudian wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kemudian yang kedua ialah diajarkan ilmu dari Allah. Yang di sini katakan sini min ladun, ilmu ladun yang tidak melalui usaha. Langsung Allah mengajarkan. Kemudian dari situlah karena Nabi Musa dikatakan bahwa disampaikan bahwa ada orang yang hebat. Pergi kau cari. Sewaktu ketemu, Nabi Musa mengatakan, halau qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khabara. Dalam saya bacakan terjemahnya, Pak Pres mengatakan, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikuti kamu supaya engkau mengajarkan kepada aku sebagian dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Jadi begitu Nabi Musa langsung meminta bisa diajarkan, karena sudah sampaikan bahwa itu orang saleh itu atau Nabi Khidir itu sudah diberikan dua keistimewaan. Rahmat, ada yang mengatakan rahmat itu ilmu yang bisa kita lihat di dunia ini, dan ada ilmu yang tidak diusahakan, yang tidak bisa dipelajari, tapi langsung Allah memberikan, namanya ilmu ladun. Asalnya itu suatu Nabi Musa ketemu mengatakan, bolehkah saya mengikut kepada kamu, mudah-mudahan saya ikut sama kamu bisa diajarkan apa ilmu yang diberikan oleh Allah, kehebatan ilmu, kedalaman ilmu yang diberikan Allah kepadamu. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir tidak mengatakan kamu tidak tahu, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa mempelajari itu. Hanya Khidir mengatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak bisa sabar. Tidak bisa sabar. Ada kemungkinan nanti ilmu yang kau lihat sama saya, atau ada kejadian-kejadian sama saya, menganggap bahwa itu tidak masuk akal. Akhirnya Khidir mengatakan innaka lan tastati'a, kamu tidak sanggup bersama-sama dengan saya, kamu tidak bisa sabar. Bukan berarti kamu tidak sanggup, bukan berarti kamu tidak tahu, tapi kamu tidak bisa sabar. Karena nanti kamu ada melihat nanti yang menurut ukuran manusia biasa, nanti bertentangan dengan yang sebenarnya. Jadi di sini Khidir menjawab dengan juga menghormati kemuliaan atau kedudukan Nabi Musa, mengatakan lantas tatiya sabara, kamu tidak bisa sabar, bukan kamu tidak bisa mengetahui atau kamu tidak bisa menjangkau, tapi kamu tidak bisa sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubara. Bagaimana kamu bisa sabar dan kamu di sini mengatakan, dan bagaimana engkau dapat sabar atas sesuatu yang engkau belum jangkau secara menyeluruh beritanya. Artinya Khidir mengatakan, bagaimana bisa kau sabar dan kau belum tahu hakikatnya sebenarnya nanti kalau ada yang terjadi. Jadi barangkali bukan kamu bodoh, bukan kamu tidak bisa tahu, tapi nanti kamu tidak akan sabar. Kemudian Musa menjawab, qala satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Nabi Musa menjawab mengatakan, tidak, insyaallah kamu akan mendapatkan saya sabar. InsyaAllah
Wala asilaka amra, saya tidak akan mendurhakai apa yang diperintahkan kamu. Atau apa hal-hal yang terjadi pada kamu, yang mungkin saya akan mendurhakai. Di sini kalau Pak Quraisy dia mengatakan, dia berkata, engkau insya Allah akan mendapatkan aku sebagai seorang penyabar, dan aku tidak akan menentang dalam sesuatu perintahmu. Jadi permintaannya Nabi Musa mengatakan, karena dia sudah tahu bahwa orang ini ada keistimewaannya. Misalnya mau sekali belajar, minta kalau bisa saya ikut. Mengatakan kamu tidak sanggup ikut, bukan berarti tidak sanggup mempelajari atau kamu tidak bisa sabar. Karena nanti kau hal-hal ada yang aneh kau lihat, nanti kau tidak bisa sabar. Nabi Musa berjanji, satajiduni insyaallah sabiran, insyaallah kalau saya ikut, saya akan menjadi penyabar dan saya tidak akan menentang apa yang kamu lakukan. Akhirnya Khidir mengatakan, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Oke. Boleh ikut, tapi nanti kalau kau ikut, kalau kau melihat sesuatu yang ajaib yang menurut pandanganmu tidak masuk akal atau bertentangan dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan ajaran agama, misalnya kau melihat, fala tas'alni an syai'in, jangan kau tanya. Diam. Hatta uhditsa laka min, sampai saya sampaikan. Kenapa begitu? Akhirnya Musa mengaku, oke. Karena dikatakan kamu tidak bisa, tidak sanggup kamu mengikuti saya. Akhirnya berjanji, oke saya akan. Fantalaka hatta idza rakiba bis safinati kharakaha qala aharaktaha litughrika anna lakajitta syai'an imran. Maka berangkatlah keduanya karena sudah sepakat tidak akan mengganggu dan tidak akan menanyakan sesuatu. Maka berangkatlah keduanya hingga tak kala keduanya menaiki perahu, dia melubanginya. Ini Khidir naik perahu dengan Nabi Musa, nalubangi perahunya. Sebagai manusia biasa, kalau kita manusia biasa tentunya, kenapa berlubang? Kenapa rusak? Kita ini tenggelam nanti. Akhirnya Nabi Musa melihat begitu kan. Qala haraktaha litughrika alam. Musa mengatakan, apakah engkau melubanginya sehingga mengakibatkan kita bisa tenggelam? Kan sementara saya kira tidak masuk akal kita naik perahu baru dilubangi atau dirusakkan. Akhirnya Musa, kenapa begitu? Nanti kita tenggelam ini. Laqad ji'ta syai'an imra. Ini Musa mengatakan, laqad ji'ta syai'an, sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang benar. Kena melubangi, bagaimana kita ini? Khidir mengatakan, qala alam aqul laka, qala ma qul innaka lan tastajima. Khidir mengingatkan, memang saya sudah bilang, kamu tidak, kan mengatakan, alam aqul, apakah saya tak pernah, saya sudah katakan memang, innaka lan tastajima, kamu tak bisa sabar melihat. Qala tu'ahidni bima nasitu, Musa minta maaf. Janganlah saya diam. Janganlah disesalkan saya. Kan saya lupa. Kan melihat hanya aib, akhirnya lupa janjinya. Tenggelam nanti kita ini. Kenapa begitu? Akhirnya mengatakan, apa saya bilang? Kamu tak bisa ikut sama saya. Ini Musa mengatakan, minta maaf. Lupa kak saya. Apa janjiku. Lalu akhirnya, wala turhikni min amri. Jangan, coba dimaafkan saya. Jadi minta maaf, saya lupa. Oke. Akhirnya, fantalaka hatta idza laqiya gulaman faqatalahu.
Qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin lakajidta syai'an nukra. Lalu berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya menjumpai dengan seorang anak remaja, maka segera dibunuhnya. Ketemu anak langsung dibunuh. Ini Haidar langsung bunuh anak itu. Ini tambah gawat lagi ini. Langsung bunuh anak itu. Musa dia berkata, apakah engkau telah membunuh jiwa yang suci kamu membunuh satu jiwa yang bersih? Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin, artinya tanpa ada kesalahannya kau bunuh. Kenapa kau bunuh anaknya orang? Lakajidta syai'an nukra, sesungguhnya engkau telah melakukan suatu kemungkaran. Lebih berat lagi daripada melubangi. Haidar mengatakan, qala lam aqul laka innaka lan. Apa saya bilang? Memang kau tak bisa ikut sama saya. Nanti memang aku akan menemukan atau ada hal yang kau lihat, kamu tak bisa sabar. Tadi yang pertama alasannya saya lupa. Terus jalan lagi lanjut, oke, kalau lupa ya saya maafkan, ayo kita jalan. Begitu jalan ketemu dengan anak-anak remaja langsung dibunuh. Tambah lagi Musa, kenapa dibunuh anaknya orang? Nggak usah bunuh, dipukul saja, tidak ada alasannya. Kenapa dipukul? Akhirnya dia mengatakan, apa saya bilang? Tak bisa kau ikut sama saya, tak bisa kau sabar. Karena nanti kau akan menemukan hal-hal yang tidak bisa masuk akalmu. Nabi Musa mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagtu min ladunni uzran. Musa mengatakan, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, ya berjanji lagi. Kalau saya masih bertanya lagi, kalau kamu ada hal yang nanti kau lakukan, kalau saya masih bertanya, fala tusahibni, janganlah kamu, tidak usah lagi kasih ikut saya, janganlah ambil saya sahabatmu untuk jalan, karena ini sudah banyak alasanku, banyak uzurku. Jadi berjanji lagi Musa, oke. Nanti kalau saya masih bertanya, sudah, jangan lagi. Kemudian jalan, fangtalaka, kemudian kedua jalan, hatta idza ataya ahla qaryatin istatama ahla, sampai masuk satu kampung. Tapi Musa dan Haidar merasakan lapar. Minta supaya dikasih makan. Tidak ada yang mau. Sikit semuanya. Ada yang mau kasih makan dia. Saya kira sama kita sekarang karena banyak warung. Kita malu minta makan. Kalau dulu barangkali belum ada warung, akhirnya minta supaya dikasih makan. Tidak ada yang mau kasih makan dia. Akhirnya Haidar dan Musa jalan, jangan sabar kalau dia ada mau kasih makan. Tak tahu sementara jalan ada dinding tembok roboh. Dia mengatakan fa'abau ayyudhayyifun. Mereka itu tidak mau memberi makan. Fawajada fiha jidaran. Waktu dia jalan mendapatkan ada dinding. Yuridu yang mau jatuh. Faqamau. Ini Musa dengan Haidar. Haidar itu langsung membantu. Musa mengatakan, "Kalau syaitan tahatta aja." Haidar kenapa kau bantu? Andai kau dulu minta dulu upah. Kau saya bantu tapi kasih makan saya atau kasih saja uang. Itu. Jadi Nabi Musa mengatakan, kita tadi kan minta makan, nggak mau kasih makan kan? Kita lapar. Kenapa kau bantu orang cuma-cuma? Semestinya kau tadi buat perjanjian, saya bantu kau, kasih makan kami. Nabi mengatakan, hadza firaqu baini.
Inilah perpisahan kita wa bainika dan antara kamu. Karena semua yang perjanjiannya dilupa semuanya. Kenapa? Karena melihat hal-hal yang ajaib yang semestinya tidak terjadi, nah, tapi terjadi. Akhirnya Nabi Musa bertanya, kenapa begitu? Sementara naik perahu dilobangi. Kenapa lobangi? Nanti kita tenggelam. Akhirnya diingatkan bahwa kamu memang tak bisa juga. Nah, oke, maafkan saya lupa. Nyala lagi, ketemu anak dibunuh. Nabi Musa tambah lagi. Kenapa kau bunuh nanya orang? Apa saya bilang? Kamu tak bisa mengikut. Dia bilang kalau masih saya tanya lagi, masih saya bantah lagi kamu nanti berakhir. Tidak usah lagi saya ikut sama saya. Janji. Sampai satu kampung, lapar, minta makan, tidak ada yang mau kasih makan. Terus jalan, teruskan perjalanannya, terus ada dinding, ada tembok mau jatuh, langsung bantu. Musa kata, kenapa kau bantu langsung bantu? Semestinya kau minta apa namanya? Bayaran. Akhirnya Khidir mengatakan, dan ada lagi yang mengatakan, hadza firaqu baini wa bainika. Inilah perpisahan kita, sudah. Tidak bisa kau ikut. Karena sudah 3 kali. Biasanya itu ajaran agama kita 3 kali. Wudu sunat 3 kali. Ini sudah 3 kali pertanyaannya. Ada orang tamu kita di rumah hanya 3 malam. Itu tamu. Kalau sudah 4 malam ini bukan menjadi tamu. Suruh cuci mobil juga kalau sudah masih tinggal di rumah. Jadi katakan sudah. Hadza firaqu baini wa bainika. Nah, ini ya sudah, kita akan berpisah. Enggak bisa kamu Musa. Sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabran. Tapi sebelum kita berpisah, saya akan sampaikan kami. Kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya lobangi perahu? Kenapa saya bunuh anaknya orang? Kenapa saya ini bantu? Kemudian kata amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri faradtu an na'ibaha wa kana wara'u malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Dia mengatakan kenapa saya lobangi itu yang perahu itu? Karena ini mengatakan nanti akan ada raja yang kejam. Mengambil semua perahu yang bagus. Walaupun yang pemiliknya tidak suka, tidak senang. Oleh sebabnya itu, saya lubangi supaya jangan diambil nanti. Karena kasihan ini nelayan nanti tidak dipakai lagi untuk mencari ikan. Ya saya lubangi. Itu sebabnya saya lubangi supaya tidak diambil nanti layang kanan. Saya mengatakan, wa kana wara'u malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Nanti ada raja mengambil semua perahu yang bagus secara paksa. Nah, itu soalnya saya lubang supaya dia diambil. Karena kalau diambil, kasihan ini orang yang punya nggak dipakai mencari rezeki. Kemudian wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fashina ayyurhikuma tughyana wa kufra karena ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan. Dan ada anak remaja, maka kedua orang tuanya adalah 2 orang mukmin, dan kami khawatir dia akan membebani kedua orang tuanya kedurhakaan dan kekufuran. Maka kami menghendaki kiranya Tuhan mereka berdua mengganti bagi mereka kedua yang lebih baik darinya dengan anak yang baik. Jadi dia mengatakan, Khidir mengatakan itu anak itu nanti kalau lebih besar dia akan durhaka sama orang tuanya. Jadi lebih saya bunuh dia supaya jangan nanti membebani orang tuanya, jangan dia durhaka sama orang tuanya. Nah, ini yang tidak bisa dibayangkan oleh
Musa. Nah, kemudian wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā rahmatan min rabbik wa mā fa'altu an amri dzalika ta'wīlu lam tastati' 'alaihi sabra. Sedangkan yang dinding itu yang mau jatuh itu dimatakan sebenarnya di bawah dinding itu ada barang berharganya yang anak yatim piatu. Kalau dia robot terus bisa diambil orang. Sebelum anak yatim piatu ini besar. Jadi saya mau supaya tetap dia tersimpan barang itu sampai dewasa. Jadi inilah yang hal-hal yang tidak tidak sampai sama Nabi Musa, hal-hal yang dilakukan oleh Khidir, akhirnya betul-betul ini yang baru mengaku Nabi Musa bahwa Khidir mempunyai ilmu yang hebat, mempunyai keistimewaan. Artinya jadi tidak bisa kita membanggakan diri, tidak boleh kita mengatakan bahwa kamilah yang paling hebat sedangkan orang lain saya bisa mengalahkan semuanya. Belum tentu. Kalau kita dalam bahasa Bugis mengatakan sidapi kan, masing-masing orang punya keistimewaan, masing-masing punya orang kelebihan, masing-masing punya orang kekurangan. Jadi inilah barangkali sebagai contoh bahwa Nabi Musa diberikan petunjuk untuk ketemu bahwa seorang yang saleh yang diberikan rahmat ilmu yang hebat dan diberikan kedalaman ilmu, disuruh dia belajar sama orang saleh ini menandakan bahwa kita ini tidak ada waktunya berhenti untuk belajar. Bagaimanapun ilmu kita, bagaimanapun kita punya lama kita belajar. Karena ada orang mengatakan kalau ada orang menganggap bahwa dia sudah pintar, berarti dia jadi bodoh. Orang yang paling bodoh yang menganggap dirinya pintar. Jadi kita ini oleh sebabnya itu Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari ayunan sampai ke lahad. Waktu belajar itu tidak ada waktunya, tidak mengenal umur, tidak mengenal usia. Saya kira inilah barangkali yang sempat sampaikan mengenai masalah hubungan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang memperlihatkan kehebatan ilmunya. Nabi Khidir yang diberikan ilmu dua jalan, yaitu rahmatan wa ilman min ladunna. Saya kira lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Yordania, di provinsi namanya Ajlun. Di situ ada benteng, di situ benteng Salahuddin. Orang mengatakan benteng Salahuddin. Ada jalan di sampingnya turun. Jadi itu di bukit itu ada turun ke bawah. Di situ ada tertulis Maqbara Ar-Rajulus Salih. Artinya perkuburan orang yang saleh, Haidar. Jadi di Yordania itu lebih terkenal Ar-Rajulus Salih. Wallahu alam mana yang benar. Karena kita juga tidak tahu apakah yang mengatakan perkuburannya itu benar, atau yang menganggap sudah meninggal, ataukah yang benar yang menganggap masih hidup. Karena ini Nabi Khidir kalau kita lihat sudah jauh sebelum Rasulullah SAW hidupnya, yaitu sezaman dengan Nabi Musa. Jadi kalau kita akan melihat dalam Al-Quran Suratul Kahfi. Suratul Kahfi itu kalau kita melihat ada kisah di situ 3. Kisahnya Nabi Khidir, kemudian kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah Zulkarnain. Sebab turunnya ini
ada yang mengatakan bahwa ada orang musyrik mengatakan, coba tanya Rasulullah SAW kalau dia seorang nabi, coba ceritakan, yaitu bagaimana itu Haidar, bagaimana Ashabul Kahfi, bagaimana Zulkarnain. Itu dalam surat Al-Kahfi. Kemudian Ashabul Kahfi itu berada di Yordania juga. Saya pernah masuk di gua yang tempatnya tidur Ashabul Kahfi yang selama 300 tahun di Yordania itu. Kalau perhitungan Masehi yaitu 300 tahun. Kalau perhitungan Hijriah yaitu 309 tahun. Jadi kalau 300 tahun Masehi berarti 309 tahun Hijriah. Bedanya. Al-Quran katakan salah sumia sini wastadu tis'ah. Al-Quran katakan. Nah, kemudian ini Haidar. Kalau kita melihat dalam Al-Quran tidak diceritakan sebelum tidak diceritakan sebelum ketemu dengan Nabi Musa. Tidak diceritakan. Tidak ada bagaimana suatu kecilnya, di mana lahir, di mana hidupnya, tidak diceritakan. Jadi Al-Quran tentang kehidupan Nabi Haidar sebelum ketemu Nabi Musa tidak dijelaskan secara rinci. Kemudian yang pertanyaan, karena Nabi Musa ketemu dengan Haidar, di mana ketemu? Tempatnya ketemu dan kapan ketemunya? Akan tetapi sewaktu dia mau ketemu disuruh membawa sesuatu. Hanya ada riwayat mengatakan bahwa pernah Nabi Musa berkhutbah. Sewaktu dia berkhutbah ditanya oleh umatnya, kaumnya Bani Israel, mengatakan, "Hei Musa, siapa yang paling pintar di dunia ini?" Ya. Siapa yang paling pintar? Nabi Musa mengatakan, "Saya." Jadi ada sedikit rasa bangga sedikit. Ya. Tapi barangkali kita tidak mengatakan bangga kepada seorang Nabi. Dan nanti kita takut berdosa. Artinya ukuran kita. Akhirnya disampaikan oleh Allah. Dan katakan ada seorang lebih pintar dari kamu, yaitu Haidar. Akhirnya Nabi Musa mau ketemu, di mana itu? Di mana itu? Akhirnya Nabi Musa diberikan wahyu, mengatakan kalau mau ketemu, ya, kau harus ambil ikan. Ikan, ada mengatakan ikan kering, ada mengatakan ikan sudah dimasak. Bawa itu. Akhirnya nanti itu yang kau bawa ikan itu, ada mengatakan ikan kering, ada mengatakan sudah dimasak. Kalau melompat nanti, nah itu, jadi melompat ikan mati, melompat. Di situlah nanti tempatnya orang itu. Di sini Al-Quran mengatakan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain aw amdiya huquba. Tak kala Nabi Musa mengatakan kepada pemudanya di sini ada mengatakan bahwa budaknya, ada berpendapat itu fatahu budaknya. Tapi Al-Quran mempergunakan bahasa yang halus, bukan budak,
tapi mengatakan fata pemudanya. Ada yang mengatakan ajudannya. Ada yang mengatakan muridnya. Yang mengatakan la abrahu hatta abluga majma'al bahrain. Saya akan jalan terus sampai ke majma'al bahrain, pertemuan dua laut. Au amdiyahu kuma, atau saya jalan terus beberapa waktu. Di sini kita dulu melihat wa idh qala Musa, sakala berkala Nabi Musa. Sebagian mufassir terdapat perbedaan pendapat mengatakan dalam ayat ini yang dimaksud Musa di sini bukan Nabi Musa yang kita kenal sama-sama dengan Firaun. Ada berpendapat demikian. Tapi banyak yang membantah bahwa yang dimaksud dalam ayat ini Musa, idkala Musa, tetap Nabi Musa. Kenapa dia mengatakan kalimat kata Musa dalam Al-Quran itu lebih 130 kali diulang dalam Al-Quran. Tidak ada satupun kalimat dalam Al-Quran yang kata Musa yang menunjukkan bahwa kata Musa itu bukan Nabi Musa yang dimaksud. Oleh sebabnya itu dalam ayat ini Musa diberitahu. Kemudian di sini kata wa idh qala Musa diberitahu, pada saat ingatlah pada waktu Nabi Musa berkata pada pemudanya atau pembantunya. Ada penafsir mengatakan yang dimaksud yang fatah di sini yaitulah hambanya dengan memperbaiki bahasanya dan bahasa Arab yaitu fatah. Ada mengatakan muridnya, ada mengatakan Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun yaitu dari sejarah ada mencatat mengatakan Yusha itu hidup atau lahir pada 1463 sebelum Masehi. Kemudian wafat pada tahun 1353 Masehi. Jadi umurnya, mata Yusha umurnya ini yang menemani Musa ini ketemu dengan Haidar ini, Nabi Haidar ini, yaitu 110 tahun umurnya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini Musa di sini adalah yaitu keponakan Nabi Musa, anak dari saudara perempuannya Nabi Musa. Itu suatu wa idh qala Musa li fatahu. Mengatakan Nabi Musa mengatakan yang fatahu pada yang kalau kita mengatakan muridnya atau mengatakan Yusha, la abrahata abluga maju, saya akan jalan terus sampai pertemuan dua laut. Kita melihat apa yang dimaksud pertemuan dua laut. Di sini yang Pak Quraisy sudah menjelaskan yang dimaksud dengan pertemuan dua laut itu. Ada beberapa pendapat di sini mengatakan ayat ini tidak menjelaskan di mana Majma'ul Bahrain, hanya mengatakan akan jalan sampai ke pertemuan dua laut. Sementara ulama berpendapat bahwa ini Majma'ul Bahrain dimengatakan di Afrika, yaitu ada mengatakan di Tunisia sekarang. Yang dimaksud itu Majma'ul Bahrain. Tapi Sayyid Qutb mengatakan ya ada Laut Merah dan Laut Putih, yaitu pertemuan antara Laut Tengah dan Laut Merah. Kalau Laut Putih atau Al-Bahrul Abyad, yaitu laut yang berada di Skandaria.
Di Mesir, pantai selatannya itu Mesir, Iskandaria, pantai utaranya itu daerah Yunani dan Italia. Itu yang laut tengah atau laut, biasanya Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit kalau bahasa Arabnya. Itulah yang menghubungkan antara Eropa dengan laut India, serta digali terusan Suez. Ada juga mengatakan bahwa yang dimaksud itu Majma'ul Bahrain, yaitu Danau Timsah. Ada Danau Timsah berada di terusan Suez. Terusan Suez ada di situ, yang seperti bentuknya di situ seperti timsah itu. Timsah itu artinya dalam bahasa timsah itu buaya. Jadi ada di situ di terusan Suez. Kalau dilihat dari atas seperti bentuknya buaya. Hanya mereka mengatakan Danau Timsah. Ya, sekarang menjadi wilayah Mesir di terusan Suez. Ada juga mengatakan di Teluk Aqabah dan Suez. Di pertemuan antara Teluk Aqabah dan Laut Merah. Ada juga mengatakan bahwa yaitu di Buhairah Tabariyah. Buhairah Tabariyah ini berada di daerah Yordania. Saya pernah lewat sampingnya itu, dekat dari Tabariyah itu. Suatu kita di Yordania mau menziarahi kuburnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal seorang sahabat yang pernah pertama diutus ke Yaman untuk mengajak orang Yaman. Dan Nabi mengatakan bahwa ambillah Quran dari 4 yang sahabatnya itu, antara Mu'adz bin Jabal. Dekat dari kuburannya itu ada di situ Danau Tabariyah di Yordania. Jadi ini dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara tuntas mana yang dimaksud itu, hanya ini pendapat-pendapat para ulama. Jadi Nabi Musa mengatakan bahwa saya akan jalan, kan suatu suruh cari Nabi Khidir, bahwa ada orang lebih hebat daripada kamu. Dalam Al-Quran katakan, wa atainahu, katakan, itu mengatakan atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Allah menyampaikan kepada Musa bahwa itu, kalau kita istilahkan Nabi Khidir, dan mengatakan abdan ibadah yang hamba yang saleh itu, Allah mengatakan Al-Quran bahwa ada 2 keistimewaannya. Atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi ada yang mengatakan rahmatan, yaitu ilmu yang bisa kita saksikan, yang bisa diperoleh dengan usaha, dan wa 'allamnahu min ladunna ilman, dan ilmu yang ladun. Ini yang ilmu yang ladun, ini yang luar biasa ini. Tidak semuanya orang bisa mendapatkan. Hanya Nabi mengatakan, man 'amila bima ya'lam, allamahu Allahu bima lam ya'lam. Siapa orang mengamalkan apa yang dia tahu, sudah dia tahu, maka Allah akan mengajarkan apa yang dia belum tahu. Itu namanya ilmu ladun. Dan Al-Quran juga katakan bahwa ilmu itu allamal insana, allama bil kalam wa allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ilmu yang diperoleh itu ada melalui usaha, dan ada Allah sendiri yang langsung memberikan.
Mari kita melihat kemudian Nabi Khidir ini tidak ada dijelaskan nama lengkapnya. Hanya dikatakan Khidir. Khidir artinya Khidir dalam bahasa Arab itu hijau. Nabi pernah menjelaskan. Jadi ada hadis dari Nabi mengatakan bahwa Khidir itu dia makan Khidir karena punya mukjizat, pernah duduk di atas bulu yang putih terus menghijau. Itu soalnya itu menjadi Khidir, berasal dari kata hadar yang hijau. Itu menjadi gelarannya. Ada juga mengatakan bahwa karena Khidir itu ada yang menganggap bahwa Nabi, seorang Nabi, mukjizatnya yaitu bisa menghijaukan daerah di mana dia berada. Jadi macam-macam pendapat tentang ini, tapi tidak jelaskan bahwa siapa nama lengkapnya. Kemudian ini Nabi Khidir ini punya keistimewaan kalau dia Nabi punya mukjizat sehingga Nabi Musa mau berguru. Suatu Musa pergi mencari Nabi Khidir dengan diberikan petunjuk untuk membawa ikan kering atau ikan yang sudah dimasak. Perbedaan pendapat para ulama, ada yang mengatakan ikan kering, ada yang mengatakan ikan sudah dimasak, karena itu sambil dia sebagai wasilah untuk nanti ketemu ya orang yang cari, dia jadikan juga untuk jadi makanan. Ya suatu dia pergi, di sini katakan falamma jawaza qala li fatahu atina gada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Tak kala Musa dengan pemudanya atau yang pembantunya itu berjalan, dia mengatakan